Bab 871. Ini tuduhan palsu. Kelima artis tersebut hanya terdiam, mereka tidak mungkin mengatakan kebenarannya. Pada akhirnya Aldo yang maju dan berkata, "Nona Tokia Mashita, sejujurnya perusahaan sudah tidak sanggup lagi membiayai mereka berlima. Mereka ingin selangkah lebih maju, harus berkembang secara mandiri. Aku rasa Nona Tokia tidak mungkin melakukan hal yang menghalangi jalan kesuksesan seseorang, bukan? Aish, Tokia hanya bisa menghela nafas. SBS Media ini mulanya milik keluarga Valkyrie, para artis ini juga menandatangani kontrak dengan keluarga Valkyrie. Melihat hubungan canggung di antara Recha dan keluarga Valkyrie juga membuat Tokia memperkirakan mereka akan memutuskan kontrak, akan tetapi tidak disangka akan secepat ini. La berkata, "Baiklah kalau begitu, karena kalian memiliki jalan yang lebih baik, aku tidak akan menahan kalian. Semoga masa depan kalian cemerlang." Ia membubuhkan tanda tangan di atas surat pemutusan kontrak. Kelima artis yang menerima surat pemutusan kontrak itu satu persatu menghembuskan nafas lega. Mereka tadinya masih khawatir Tokia akan meminta uang penalti. Wanita ini benar-benar bodoh. Aldo membawa mereka pergi. Aldo tiba-tiba berhenti saat melewati Miranda, gadis yang sedang populer itu. Lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Nona Miranda, aku dengan tulus mengundangmu untuk bekerja bersama kami. Apakah kamu tertarik?" Jika dirinya yang dulu, maka Miranda pasti akan dengan senang hati menerima. Aldo adalah manajer yang cukup terkenal di dalam lingkaran dunia hiburan dan dia punya kekuasaan. Kalau dia sampai membocorkan satu informasi milik Melinda, maka sudah bisa membuat dirinya dibicarakan seluruh negeri. Akan tetapi, sekarang SBS Media sedang menghadapi masa krisis dan juga ia memiliki hutang budi kepada Recha. Mana mungkin Miranda tega meninggalkan SBS Media begitu saja? Dia menggelengkan kepalanya untuk menolak, "Maaf, aku rasa SBS Media lebih sesuai untukku." Aldo terlihat kesal karena ini pertama kalinya ada seorang artis yang menolaknya. Lalu berkata dengan nada mengejek, "Nona Miranda, aku sarankan kamu memikirkannya baik-baik. Perusahaan ini akan segera menjadi milikku, di saat itu pun kamu juga akan menjadi salah satu dari pegawai aku. Lebih baik kamu berinisiatif datang padaku dan aku akan menerima kamu. Lagian kamu juga akan dapat bayaran lebih loh." Dia pergi setelah mengatakan hal itu. Tokia tercengang, kalimat terakhir dari Aldo itu, apa maksudnya? Apa maksud dari perusahaan akan segera menjadi miliknya? Miranda berjalan naik ke atas, dan menghiburnya, "Nona Tokia, kamu tidak perlu khawatir. Aku juga kenal cukup banyak teman di dunia hiburan ini, aku bisa memperkenalkan SBS Media kita." Tokia tersenyum pahit, "Nona Miranda, terima kasih banyak kamu mempercayai aku, dan masih bersedia untuk tetap tinggal di sini. Tenang saja, perusahaan ke depannya pasti tidak akan mengecewakanmu." Tokia mulanya mengira masalah akan selesai sampai di sini saja. Akan tetapi ia benar-benar tidak menyangka ternyata ini hanyalah permulaan saja. Saat tengah malam, kelima artis yang baru saja mengundurkan diri itu, hingga manajer mereka Aldo, tiba-tiba mengadakan konferensi pers. Saat itu Aldo dan kelima artis itu mengecam bahwa SBS Media memiliki pembukuan yang tidak jelas, sewenang-wenang mengurangi bayaran mereka. Bahkan bos yang baru Recha ingin memberikan peraturan tersembunyi kepada mereka. Mereka tidak setuju, mereka mengancam menggunakan cara blacklist di seluruh dunia hiburan kepada mereka. Upaya yang terakhir, mereka hanya bisa meninggalkan SBS Media dan pergi ke perusahaan lain. Pernyataan ini menimbulkan banyak opini. Begitu berita ini tersebar, seketika para penggemar dan masyarakat heboh. Semua orang telah mengecam SBS Media, banyak orang yang meminta penyelidikan menyeluruh terhadap SBS Media. Bahkan ada banyak fans yang melakukan hal ekstrim sampai melempar batu dan kotoran di depan kantor SBS Media. SBS Media sedang berada dalam bahaya karena sudah tidak dipercaya. Wajah Tokia berubah pucat karena marah ketika melihat berita ini. Ini sangat keterlaluan.
Orang-orang ini sudah jelas berbohong dan berniat untuk merusak reputasi SBS Media. Pembukuan tidak jelas apanya, pengurangan pendapatan juga, ini semua sudah jelas hanya kebohongan. Lalu soal Reka yang membuat peraturan tersembunyi. Tentu saja Reka tidak akan melakukan hal seperti itu. Bab 872, Pembalasan yang sengit. Ia tiba-tiba teringat, Aldo sebelum pergi berkata, perusahaan ini akan segera menjadi miliknya. Ternyata ia dari awal sudah merencanakannya dengan baik. Tokia mengambil koran dan dengan emosi mencari Reca. Di saat ini, Reca sedang mempersiapkan rencana untuk menelan dan menggabungkan keluarga Johar. Keluarga Johar telah mempermainkan keluarga Valkyrie, sudah waktunya untuk dia turun tangan. Tokia memberikan koran itu kepada Reca. Reca, kamu jelaskan kepadaku, apa yang terjadi dengan peraturan tersembunyi ini? Reca kebingungan, peraturan tersembunyi apa? Setelah melihat berita itu, wajah Reca menjadi gelap. Sialan, mereka dengan jahat berusaha untuk memfitnah aku dan SBS Media. Tokia, kamu tidak mungkin mencurigai aku bukan? Cara rendahan seperti bagaimana mungkin masuk ke dalam mataku? Tokia sedikit pusing, ia memijat-mijat keningnya. Aish, Reca, aku percaya padamu. Akan tetapi sekarang dunia luar tidak percaya kepada kita. Sekarang nama kita benar-benar buruk, sulit untuk membersihkannya. Reka berkata, Aldo dan kelima artis terkenal ini memiliki masa depan yang cemerlang di perusahaan, tidak masuk akal mereka melakukan hal yang merugikan orang lain seperti ini. Kecuali, ada orang yang menekan ataupun merayu mereka. Tokia, kembali dan beristirahatlah dahulu. Tenang saja, biarkan aku yang menyelesaikan masalah ini. Tokia dengan tidak bersemangat berkata, Reca, jika benar-benar tidak bisa, kita kembali ke Midgard saja. Air di Midgard sangat dalam, dunia hiburan di Midgard lebih dalam, kita mungkin telah masuk ke dunia yang salah. Setelah Tokia pergi, Reka segera menelepon Greedy Wolf pimpinan umum. Greedy Wolf, bantu aku untuk memeriksa jejak Aldo juga kelima artis yang ada di bawahnya itu hari ini. Mengerti, Greedy Wolf menjawab. 10 menit kemudian, Greedy Wolf kembali menelepon. Kak, sudah jelas. Hari ini Aldo dan kelima artisnya itu, seluruhnya pergi ke kediaman mewah keluarga Johar. Setelah keluar dari situ, mereka langsung menuju ke SBS Media untuk memutuskan kontrak. Keluarga Johar, wajah Reca menunjukkan ekspresi sadis. Dia sendiri sedang pusing mencari kesempatan yang tepat untuk turun tangan kepada keluarga Johar. Sekarang mereka malah berinisiatif untuk menyerahkan leher mereka kemari. Jika bukan sekarang memotongnya, kapan lagi? Reca dengan segera memerintahkan, periksakan untukku. Ken semua noda dan sejarah buruk dari Aldo dan juga kelima artis itu untukku. Greedy Wolf, baiklah. Kali ini Reca menunggu untuk waktu yang cukup lama. 1 jam kemudian, Greedy Wolf baru mengirimkan sebuah dokumen kepada Reca. Setelah melihat dokumen-dokumen itu, Reca tertawa dingin. Sial, preman ini ternyata memiliki sejarah yang cukup hitam. Seperti ini, mereka juga layak menjadi bintang dan dipuja oleh berjuta-juta orang. Benar-benar mempermalukan para seniman. Keesokan harinya, Reca dan Tokia baru saja sampai di SBS Media. Sebelum mereka sempat memasuki semangat kerja, mereka mendengar suara berisik dari pintu. Keduanya dengan segera berlari keluar untuk melihat. Di luar ada beberapa orang yang berkumpul tidak tahu sejak kapan. Mereka dengan suara keras memaki-maki SBS Media, bahkan satpam yang menghalangi mereka juga dipukul oleh mereka. Pintu masuk menjadi berantakan, perusahaan tidak bermoral, keluar dari Midgard. Uang dari kerja keras dan keringat para artis itu juga kalian gelapkan, benar-benar tidak ada hati nurani. Masih ingin membuat peraturan tersembunyi dengan idola kami, dasar, kalian juga tidak berkaca. Tokia dengan kepala besar berusaha untuk menjelaskan, kalian dengarkan aku, sebenarnya kalian semua sudah dibohongi. Keuangan dan pembukuan perusahaan kami sangat transparan, kami hanya mengambil komisi untuk biaya iklan dan lain-lain,
Peraturan tersembunyi malah benar-benar omong kosong. Sekumpulan orang itu seketika menjadi lebih marah. Dasar, masih berusaha untuk menjatuhkan idola kita, pukul dia. Mereka melemparkan telur busuk dan juga sayuran rusak ke arah Reka dan Tokia. Cari mati. Bab 873, Cara kekerasan menyelesaikan masalah. Recha menarik Tokia masuk ke dalam perusahaan dan menutup pintu. Tokia benar-benar kehabisan kata-kata juga kehabisan kesabaran. Aduh, para fans ini terlalu gila, mereka sudah kehilangan akal sehat. Mereka sampai melempari batu Reka, fans. Tokia, kamu masih tidak paham. Mereka sebenarnya sama sekali bukanlah fans. Tokia kebingungan, bukan fans. Kalau begitu kenapa mereka menghalangi pintu dan emosi untuk para idola? Recha, baju orang-orang ini lusuh dan berantakan. Kalau lihat penampilan dan wajah mereka seperti berumur 30 tahun ke atas. Mereka adalah orang-orang kurang mampu yang berjuang untuk dapat makanan dan pakaian. Bahkan makan 3x sehari saja menjadi masalah untuk mereka. Bagaimana mungkin memiliki energi dan pikiran untuk mengejar idola? Tokia tiba-tiba sadar, benar juga, kalau begitu kenapa mereka datang ke sini untuk membuat keributan? Recha masih tidak bisa menebaknya. Tokia mencoba untuk bertanya, maksudmu, mereka adalah orang yang dibayar oleh Aldo dengan sengaja untuk membuat keributan? Recha menganggukkan kepalanya, tentu saja. Tokia menjadi lebih pusing lagi, kita tahu mereka adalah bayaran, tetapi masyarakat tidak mungkin percaya mereka adalah orang bayaran. Reka membelai kepala Tokia, Tokia, kembalilah bekerja dengan tenang, serahkan saja yang di sini kepadaku. Tokia khawatir, Recha, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Recha, tenang saja. Suamimu akan keluar untuk menyelesaikan semua masalah. La berbalik dan berjalan keluar. Di waktu yang bersamaan juga mengeluarkan ponsel dan menelepon ke preman jalanan sini yaitu Ezra, bawa orang dan datang ke perusahaanku. Ada orang yang membuat keributan di depan pintu perusahaan. Ezra begitu mendengar langsung emosi, dasar, ada orang yang berani membuat keributan di depan kantor Tuan Recha, benar-benar sudah bosan hidup. Ezra dengan segera menjawab singkat, kemudian membawa 20-30 orang bawahan menuju ke pintu masuk SBS Media. Di depan pintu, beberapa belas orang bayaran itu sedang memarahi dengan puas. Ezra melihat sekilas Recha, setelah mendapatkan persetujuan melalui isyarat matanya, ia langsung menyuruh orangnya untuk bergegas dan menjatuhkan beberapa dari orang-orang itu dan menundukkan mereka. Ezra berjalan ke depan Recha dan bertanya dengan suara pelan, Tuan Recha, apa langkah selanjutnya? Recha, bawa pulang ke tempat kamu dahulu. Orang-orang ini masih berguna untuk selanjutnya. Baiklah, Ezra membawa orang-orang itu naik ke atas mobil dan melesat pergi. Datang secara terburu-buru, mereka juga pergi dengan terburu-buru. Di pojokan yang tidak jauh dari situ, ada beberapa reporter yang mengambil gambar adegan ini. Recha dengan tatapan mata dingin menatap mereka, tidak menanggapinya malah membalik badannya dan kembali ke perusahaan. Tokia melihat kejadian barusan ini. Recha baru saja masuk, langsung dimarahi oleh Tokia. Recha, kamu terlalu gegabah. Tadi ada beberapa reporter yang mengambil gambar kejadian ini, tidak kebetulan, mungkin mereka juga dikirim oleh Aldo. Jika mereka memberitakan kejadian ini keluar, maka nama perusahaan kita akan menjadi lebih jelek lagi. Recha, tenang saja, aku sudah punya rencana. Tokia meliriknya, haha. Kalau begitu apa langkah kita selanjutnya? Recha, tunggu kelinci masuk saja. Tidak lama kemudian, sekelompok orang langsung masuk ke dalam perusahaan. Itu adalah Aldo dan kelima artis terkenal yang ada di bawahnya itu. Mereka adalah kelinci yang dimaksud oleh Recha. Setelah beberapa orang itu masuk, mereka langsung duduk. Aldo bahkan memerintahkan Miranda, Miranda, tuangkan secangkir kopi untukku, gula banyak tanpa susu. Miranda tidak menanggapinya. Ini membuat Aldo benar-benar tidak puas. Dasar gadis kecil, berani sekali tidak sopan begitu kepada senior. Tunggu saja, dalam beberapa saat aku akan buat karir kamu tamat.
Miranda seketika menjadi gugup. Ia tahu Aldo memang memiliki kemampuan ini. Recha duduk di depan Aldo, tertawa dingin. Tuan Aldo ternyata tidak tahu malu ya. Aku tidak akan berkata lebih banyak tentang kedatanganmu yang tanpa diundang ini dan tanpa salam ini. Setelah datang mengancam pekerja di depan bosnya, ini sedikit tidak benar bukan? Bab 874, kamu berani memukulku. Aldo tertawa dingin. Perusahaan ini dapat bertumbuh seperti ini tentu saja dengan bantuanku. Kenapa memang meminta karyawan perusahaan untuk menuangkan secangkir kopi untukku? Tidak senang melihatku. Jika berani pukul aku sini. Aish. Reka menghela nafas, iya, karena kamu adalah mantan senior di perusahaan ini, permintaan ini tentu saja harus aku kabulkan. Plak. Reka tiba-tiba menamparkan Aldo. Tenaga tamparan ini sangat besar, hingga membuat salah satu gigi Aldo patah satu, mulutnya terbuka dan memuntahkan darah. Miranda terharu, memilih Recha sebagai atasannya memang benar-benar pilihan yang tepat. Aldo tercengang, ia menutupi wajahnya dan dengan ekspresi tidak percaya menatap Recha. Kamu berani memukulku? Sialan, kamu berani memukulku, Recha, bukankah kamu yang memintaku untuk memukulmu? Kamu adalah veteran senior di perusahaan ini, aku bagaimana bisa menolak? Cih. Aldo menggertakkan giginya, baik, kamu gila, aku ingin melihat kamu bisa menggila hingga kapan. Recha, aku tidak akan berbasa-basi, mari kita berbicara langsung ke poin utama. Sekarang nama SBS Media sudah jelek, reputasi juga telah runtuh, tidak ada artis di bawah naungan yang dapat dikeluarkan, kebangkrutan hanyalah menjadi masalah waktu. Di saat itu, kalian tidak hanya tidak mendapatkan uang sepersen pun, bahkan masih harus menanggung hutang. Akan tetapi, sekarang aku bisa memberikanmu sebuah kesempatan, mengurangi kerugian kalian sebanyak mungkin. Murahan sekali. Reka dengan dingin berkata, aku telah memukulmu, kamu masih memikirkanku, benar-benar orang murahan terendah di bumi. Sialan, emosi Aldo menggebu. Jika bukan karena datang dengan membawa tugas, ia dari awal pasti sudah emosi dan pergi. Demi menyelesaikan tugasnya, Aldo hanya bisa menahan penghinaan dan diam di sini. Marga Valkyrie, aku menyarankan kamu untuk menyelesaikan semuanya sesegera mungkin sebelum perusahaan benar-benar bangkrut. Aku bisa menjadi jembatan untukmu, memperkenalkan seorang bos untukmu. Sekarang SBS Media adalah sebuah kentang yang sangat panas, siapa yang berani menerima sama saja dengan berani rugi. Sekarang siapapun yang berani mengeluarkan uang untuk membeli adalah berkat dari nenek moyangmu. Recha tersenyum kepada Aldo, oh, katakan padaku, siapa yang ingin membeli SBS Media? Aldo sangat senang. Sepertinya Recha tergerak, ia melihat sekilas ke arah pintu, berkata, seharusnya dia akan segera sampai. Tokia menghela nafas dan kembali ke dalam kantor. Recha sudah memutuskan untuk menjual perusahaan, sepertinya perusahaan ini benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Cepat berberes dan pulang ke Provinsi Omada. Tidak lama kemudian, seorang gadis modis yang berpakaian baju ol kerah putih, dengan sepatu hak berwarna merah masuk ke dalam. Itu adalah Melinda dari keluarga Johar. Dengan wajah dingin, Melinda masuk ke dalam. Tanpa melihat Recha, ia langsung duduk. Aldo dengan segera menyambutnya, Nona Melinda, Anda sudah datang. Melinda mengangguk-anggukkan kepalanya, iya, bagaimana urusannya? Aldo, sudah dibahas dengan Recha, untuk memulihkan kerugian, ia memutuskan untuk menjual SBS Media. Recha, ini adalah bos yang akan membeli SBS Media yang tadi aku bicarakan. Recha melihat Melinda dan dengan samar berkata, jadi, kamu yang mengatur semua ini? Tujuan utamamu adalah membeli SBS Media, atau mengusir aku dari Midgard. Melinda dengan dingin berkata, tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Cepat tanda tangani kontrak itu, aku sangat sibuk, tidak punya waktu untuk dihabiskan di sini. Lah melemparkan kontrak yang ada di tangannya kepada Recha. Recha tidak melihat kontrak itu, membuka mulutnya berkata, aku tidak tahu harga berapa yang kamu tawarkan, Melinda, 40 miliar. Recha tertawa hahaha,
perusahaan seharga 6 triliun ingin kamu ambil dengan 40 miliar, kamu tidak merasa dirimu terlihat sangat jahat? Bab 875, Bangkrut dalam hitungan menit. Diam, Melinda berkata dengan dingin, sekarang reputasi SBS Media sudah tidak seperti dulu lagi. Ada banyak artis yang sudah pergi, sama sekali sudah tidak bernilai. Aku bersedia keluarkan 40 miliar untuk beli perusahaan kamu itu karena aku hargai kamu. Kamu jangan tidak tahu diri. Recha mengangkat bahunya, kalau aku tidak mau jual gimana? Ah Melinda, tidak mau jual. Kamu percaya aku akan buat kamu bangkrut dalam hitungan menit. Reka menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Aldo pun berkata, Valkyrie, kamu menyerah saja. Tadi aku lihat kamu pukul orang, bahkan masih tangkap orang. Kalau masalah ini terekspos, nanti tidak hanya perusahaanmu yang akan bangkrut, bahkan kamu juga akan dipenjarakan. Recha, aku tidak ingin bertele-tele dengan kalian. Tunjukkan semua trik kalian saja. Kalau aku mengerutkan kening berarti aku kalah diri. Melinda berkata dengan tidak senang, sungguh tidak tahu Melinda mengeluarkan HP-nya dan menelepon ke seseorang, masuk saja. Kemudian Marcel pun membawa 10 tentara masuk ke dalam. Marcel menunjuk Recha, tangkap pria itu. Bentar, Recha berteriak, kalian kok boleh tangkap aku? Marcel, perlu ku bilang, kamu sudah pukul orang dan tangkap orang. Reka, jika aku pukul orang, juga tidak perlu sampai seorang jenderal yang turun tangan. Marcel, orang yang kamu pukul terdapat mantan tentara. Kamu sudah pukul tentara, jadi aku punya kekuasaan untuk tangkap kamu. Reka, hehe, keluarga Johar demi jatuhkan aku, tampaknya juga sudah berusaha keras, jebakan yang sangat sempurna. Tetapi rencana yang sesempurna apapun juga akan ada kekurangannya. Marcel, kamu sekarang punya hak untuk diam, tetapi semua yang kamu bilang akan jadi bukti. Tangkap dia. Bentar. Reka berteriak, kebetulan ada satu teman yang ingin aku kenalkan ke Tuan Marcel. Setelah dia datang bahkan masih sempat keluarkan perintah, masuk saja. Pintu dibuka lagi, Kristo membawa 10 polisi masuk ke dalam. Kristo menatap Aldo dan 5 artis di sana dengan dingin, tangkap mereka. Tetapi Aldo dan 5 artis di sana pun tetap terlihat tenang. Pria ini mengundang Kristo untuk membantu dia. Haha, di depan Marcel, Kristo hanyalah sosok yang berkedudukan rendah. Aldo langsung menatap Marcel. Marcel memanggil Kristo, Kristo, berhenti. Kok kamu boleh tangkap mereka? Kristo langsung berjalan ke hadapan Marcel, ternyata Tuan Marcel juga ada di sini. Tadi aku dapat laporan, ada yang bilang 5 artis Aldo tanda tangan kontrak, bahkan juga melakukan praktik penghindaran pajak dengan jumlah yang cukup besar. Ini adalah kasus besar. Aku datang investigasi kasus ini. 5 artis yang ada di sana tetap terlihat tenang dan tidak panik sama sekali. Kontrak sudah dibakar oleh Aditya dari kemarin. Kristo tidak mempunyai bukti, jika hanya dengan omongan juga tidak akan berguna. Marcel berkata, kamu punya bukti. Kalau tidak ada bukti, bukannya kamu sedang bikin masalah di sini. Kristo langsung berkata, bukti, aku tentu saja punya bukti. Kristo menatap pengikutnya, pergi bawa buktinya. Pengikutnya langsung berlari keluar. Tidak lama kemudian pun terdapat belasan orang yang dibawa ke dalam. Orang-orang itu adalah orang bayaran yang dipukul oleh Reka. Aldo mereka merasa bingung. Candaan seperti apa? Sekumpulan orang ini adalah saksi mereka. Kenapa bisa menjadi saksi kalian?